berjumpa melalui jendela Real Self. Kita akan membahas satu topik yang penting sekali, yaitu personal leadership development. Mengapa personal leadership development? Karena kalau kita mengevaluasi kinerja kepemimpinan, tampilan kepemimpinan di sekitar kita, baik di dalam lingkungan paling dekat, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, entah komunitas keagamaan, komunitas etnik atau budaya, maupun di lingkungan kerja, lingkungan politik seperti mulai dari RT, desa atau kelurahan, bupati, kabupaten atau kota, provinsi, sampai dengan presiden misalnya, kita akan dapati bahwa tampilan kepemimpinan tidak memuaskan. Dalam berbagai pelatihan saya bertanya, apakah Anda puas dengan kepemimpinan di sekitar Anda? Sebagian besar menyatakan tidak puas. Lalu kalau saya bertanya, apakah Anda puas dengan kepemimpinan misalnya di dalam lembaga keagamaan di mana Anda berada? Sama, jawabannya juga sebagian besar menyatakan tidak puas. Tetapi lalu saya bertanya, apakah Anda puas dengan kepemimpinan Anda? Dan di sini saya akan dapati bahwa banyak orang menjadi ragu-ragu, meskipun ada satu dua yang dengan tegas mengatakan bahwa dia yakin dengan kepemimpinan pribadinya. Tetapi dari sini kita bisa lihat bahwa masalah kepemimpinan, krisis kepemimpinan kita alami justru karena kepemimpinan di sekitar kita tidak memuaskan. Nah, di mana sumber masalahnya? Sumber masalahnya adalah kepemimpinan dalam paradigma tradisional, paradigma konvensional, itu menjelaskan tentang bagaimana memimpin orang. Dan oleh karena itu, semua orang berusaha merebut semua posisi formal, entah itu di lembaga organisasi, bahkan mulai dari organisasi pemuda, mahasiswa, organisasi-organisasi masyarakat yang lebih besar, lebih prestisius, misalnya organisasi keagamaan, politik, negara, itu semua berusaha merebut posisi-posisi itu karena godaan untuk ingin memimpin orang lain, ingin membuat negara lebih baik, ingin membuat masyarakat lebih baik, ingin membuat dunia lebih baik. Dan karena semua orang berusaha untuk membuat dunia lebih baik, berusaha membuat negara lebih baik, berusaha membuat masyarakat lebih baik, berusaha untuk membuat komunitasnya lebih baik, maka menjadi kacau, chaos. Karena semua konsentrasi untuk mengurus orang lain. Dan tidak ada satu pun atau sedikit saja orang yang berusaha untuk melihat diri sendiri, berusaha untuk memimpin diri sendiri. Nah, artinya apa? Sumber krisis kepemimpinan sesungguhnya ada pada diri. Apabila semua orang berusaha untuk memimpin diri sendiri, membuat dirinya baik, maka dengan sendirinya lingkungan sekitar kita menjadi baik, keluarga menjadi baik, masyarakat menjadi baik, komunitas keagamaan menjadi lebih baik, negara menjadi lebih baik, dan dunia secara umum pada akhirnya menjadi lebih baik. Nah, saya ingin mulai dengan menunjukkan sebuah renungan yang cukup klasik, karena renungan ini dibuat oleh seorang pendeta Anglikan di tahun 1100 Masehi di London, Westminster Abbey, London. Di batu nisannya dia menulis tentang impiannya mengubah dunia. Sebuah refleksi yang menarik, tetapi memberikan kita gambaran mengapa kita membutuhkan personal leadership development. Saya akan membacakan renungannya kira-kira seperti ini.
Ketika aku masih muda dan bebas berhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, ku dapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan untuk mengubah negeriku. Dan tampaknya hasrat ini pun tiada hasilnya. Ketika usiaku makin senja, dengan semangatku masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya mereka pun tidak mau diubah. Dan kini, sementara aku berbaring, saat ajal menjelang, tiba-tiba kusadari, andaikan yang pertama-tama kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa saja aku pun mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Demikian refleksi yang menarik, dan refleksi ini menunjukkan kepada kita betapa kesadaran untuk memulai perubahan yang besar, transformasi yang besar, keinginan yang besar untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik, bahkan membuat dunia menjadi lebih baik, seharusnya dimulai dari diri sendiri. Sebab kalau ketika semua orang sadar untuk memperbaiki dirinya, membuat dirinya menjadi lebih baik, maka dengan sendirinya dunia di sekitar kita dan dunia secara umum akan menjadi lebih baik. Nah, saya membuat model pentahapan ya dalam pengembangan kepemimpinan pribadi. Saya gambarkan dalam bentuk sel, dan inti sel adalah kenal diri. Banyak pemimpin yang salah mempraktekkan kepemimpinannya justru karena tidak kenal diri atau karena salah kenal diri. Nah, kalau orang salah kenal diri, maka dia cenderung salah memperlakukan dirinya. Dan kalau dia salah memperlakukan dirinya, dia pun akan cenderung salah memperlakukan orang lain. Nah, oleh karena itu inti kepemimpinan atau atom perubahan mulai dari kenal diri. Sebaiknya setiap orang mengenal dirinya dengan baik, mengenal diri sejatinya. Karena itulah titik besar transformasi. Karena orang akan bertumbuh lewat diri sejatinya. Orang menjalani diri sejatinya. Dan bila itu dilakukan, maka dunia dengan sendirinya akan menjadi lebih baik. Nah, setelah mengenal diri sejati, baru masuk ke lapisan yang kedua, yaitu pengembangan diri atau transformasi diri. Bagaimana orang bisa mengembangkan dirinya kalau dia tidak tahu siapa dirinya? Anda tentu pernah mendengar cerita metafor ya yang dibuat oleh Anthony de Mello, menceritakan tentang Raja Wali, anak Raja Wali yang karena sejak menetas bersama telur ayam sehingga dia menjadi ayam. Bagaimana dia sampai akhirnya tetap menjadi ayam? Karena dia mengenal dirinya sebagai ayam, padahal dia Raja Wali. Nah, demikian juga pemimpin. Kalau dia tidak mengenal diri, maka dia akan salah memperlakukan diri. Dan kalau salah memperlakukan diri, bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya? Kalau dia mengira dia ayam, seperti kisah itu, ya, bagaimana dia bisa mengembangkan diri sebagai ayam? Padahal dia adalah Raja Wali yang bisa terbang menantang badai. Nah, jadi sekali lagi, titik inti transformasi adalah mulai dari kenal diri, kemudian lapisan yang kedua adalah transformasi diri, dan setelah bisa transformasi diri, baru masuk ke yang berikut, tahap berikut, yaitu transformasi orang lain. Dan setelah bisa transformasi orang lain, baru dia lakukan fungsi memberdayakan dan mentransformasi dunia. Jadi kita balik tahapannya, dimulai dari kenal diri, lalu
mentransformasi diri, lalu merasakan itu dia mentransformasi masyarakat, lalu seterusnya bisa mentransformasi dunia. 4 tahapan ya dalam pengenalan diri atau pengembangan diri. Nah, jadi kita bisa paham dari sini dengan membalik paradigmanya supaya tidak urus masyarakat di luar sana, tidak mengurus memperbaiki hal-hal yang berada di luar sana, mulai dengan memperbaiki diri sendiri. Kalau orang sudah bisa memperbaiki diri sendiri, mengenali dirinya, bisa memimpin dirinya, maka itu menjadi modal bagi dia untuk memimpin orang lain, mentransformasi orang lain. Kalau dia belum bisa memimpin diri, bagaimana dia bisa memimpin orang lain? Ya. Nah, saya sejak tahun 1998, ya, jadi 23 tahun telah bergumul dan lakukan training di bidang personal leadership development, dan materi-materi atau apa yang saya share dalam channel ini adalah pengalaman belajar saya, pengalaman berlatih saya bersama teman-teman atau orang-orang yang saya latih, dan riset dan buku-buku yang saya tulis. 3 buku masterpiece saya berkaitan dengan personal leadership development adalah yang pertama, The Real You is the Real Success. Buku ini terbit tahun 2010 oleh Gramedia Pustaka Utama, dan buku ini sempat juga menjadi buku yang dibagi di dalam acara Kick Andy Show. Lalu buku yang kedua juga diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, yaitu The Great Transformation Starts From You. Buku ini bersama buku yang pertama itu adalah buku masterpiece dan merupakan ya operasional. Kalau yang satu, buku pertama The Real You lebih bersifat sedikit filosofis, buku The Great You dia lebih aplikatif ya, berkaitan dengan pengembangan kepemimpinan diri. Dan kemudian buku yang ketiga berjudul Shape Intelligence ya. Jadi spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, kecerdasan shape ya. Nah, ini 3 buku masterpiece yang menjadi dasar bagi saya untuk mengembangkan karir ya di profesional bidang personal leadership development. Nah, prinsipnya adalah kenali diri sejati Anda dan jalani diri sejati Anda. Itulah inti atau modal besar dari kepemimpinan, karena dari diri Anda lah dunia, Anda bisa merubah dunia, bisa merubah masyarakat di sekitar Anda. Salam sukses menjadi diri sendiri.